Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah setia hadir di Haji Mintol Channel. Kali ini saya memberikan tips, yaitu cara budidaya lele dengan sistem bioflok, tingkatkan hasil panen hingga 10 kali lipat. Ya. Seperti yang Anda lihat di sini, ini ada 10 kolam menggunakan sistem bioflok atau bioflok. Cara budidaya lele bioflok ini merupakan salah satu budidaya di bidang perikanan yang terus berkembang. Ya. Ini dikarenakan teknologi budidaya ikan lele yang relatif mudah dikuasai masyarakat. Selain itu, pemasaran dan modal yang dikeluarkan juga relatif rendah, serta bisa dibudidayakan di lahan sempit dengan padat lebar tinggi. Beberapa tahun belakangan, sistem yang dipakai dalam budidaya ikan lele ini adalah sistem autotrof. Namun cara itu mempunyai kelemahan, yaitu keterbatasan dalam memanfaatkan limbah budidaya. Ini ikannya sehat-sehat. Nah, untuk mengatasi ini, hadirlah sistem yang lebih efisien, yaitu sistem heterotrof. Salah satu penerapan dalam sistem ini adalah dengan menggunakan teknologi bioflok. Pengertian teknologi bioflok itu apa sih? Bioflok bisa diartikan sebagai gumpalan atau flok dari berbagai campuran heterogen mikroba atau plankton, protozoa, dan fungi atau jamur. Partikel polimer organik, koloid, dan kaiton yang saling berinteraksi dengan sangat baik di dalam air. Nah, coba saya mau lihat yang sebelah sana. Ya. Prinsip dasar dari sistem bioflok ini adalah mengubah senyawa organik dan anorganik yang di dalamnya berisi senyawa karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen menjadi massa slug berbentuk bioflok dengan cara memanfaatkan bakteri pembentuk gumpalan atau flok yang mengubah biopolimer sebagai bioflok. Di dalam penerapannya, dalam budidaya perairan, dalam hal ini budidaya lele, teknologi bioflok memanfaatkan nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik yang tidak beracun. Nah, nitrogen yang sudah diubah ini bisa digunakan untuk pakan lele sehingga lebih hemat biaya. Kita pantau lagi yang sebelah timur. Bagaimana cara budidaya lele bioflok dengan kolam terpal bulat seperti yang Anda lihat sekarang ini? Setelah Anda mengetahui apa itu sistem bioflok, kini saatnya menambah pengetahuan kamu tentang cara budidaya lele menggunakan sistem bioflok. Yang pertama, pembuatan kolam. Yang harus pertama dibuat tentu saja kolam untuk menampung ikan lele. Karena kolam sebagai rumahnya ikan, maka diperlukan syarat-syarat khusus agar tingkat keberhasilan dalam budidaya ikan lele bisa lebih dimaksimalkan. Secara umum ada 4 jenis kolam yang biasa digunakan oleh sebagian besar pembudidaya, yaitu yang pertama kolam dari beton, kolam dari tanah, kolam kotak atau dari terpal, kolam bulat juga dari terpal. Yang seperti Anda lihat sekarang ini, kolam terpal berbentuk bulat. Dari keempat itu yang banyak dipakai adalah bahan dari terpal karena lebih efisien, gampang bongkar pasang dan hemat biaya. Untuk pembahasan kali ini,
saya akan membahas kolam lele dengan terpal, khususnya kolam terpal bulat. Alat dan bahan dalam membuat kolam terpal. Yang satu, terpal ukuran. Terpal talang itu bisa berukuran 11 meter kali 1 meter. Besi wire berdiameter minimal 7 mm, panjang 5,4 meter dan lebar 2,1 meter. Bongkotan paralon 2 buah, paralon, kabel, terpal atap, dan las listrik. Las listrik untuk mengelas. Ini di sini ada 10 kolam yang sudah menggunakan sistem bioflok. Ya, untuk yang kedua, persiapan air. Kolam ikan lele sudah kita buat. Kini saatnya mempersiapkan air untuk pembesaran ikan lele. Masukkan air dengan ketinggian kira-kira 80-100 cm. Di hari kedua, masukkan probiotik 5 ml per kubik. Hari ketiga, masukkan prebiotik. Molase 250 ml per kubik. Pada malam harinya taburkan dolomit 150 per 200 gram per kubik. Ya, setelah semuanya tercampur, diamkan media pembesaran lele selama 7 hingga 10 hari. Baru di hari ke-11 lakukan penebaran benih atau penempatan ikan lele ke media kolam terpal bulat. Ya. Yang ketiga, penebaran benih ikan lele. Sebelum melakukan penebaran benih, perlu diperhatikan terlebih dahulu kualitas benih lele. Benih harus dari induk unggulan, harus sehat dengan ciri-ciri gerakan aktif, organ tubuh lengkap, bentuk proporsional dan ukuran serta warna sama. Setelah penebaran benih selesai, tambahkan prebiotik 5 ml per kubik keesokan harinya. Nah, perawatan susulan probiotik. Jadi sebelum benih ikan lele berukuran 12 cm, setiap 10 hari sekali masukkan prebiotik sebanyak 5 ml per kubik. Ragi tempe 1 sendok makan per kubik. Ragi tape 2 butir per kubik. Pada malam harinya tambahkan dolomit sebanyak 200-300 gram per kubik. Diambil airnya saja ya. Setelah ukurannya melebihi 12 cm per 10 hari sekali masukkan prebiotik 5 ml per kubik. Ragi tempe ditambah menjadi 3 sendok makan per kubik. Ragi tempe juga ditambahkan 6-8 butir per kubik dan di malam harinya taburkan dolomit 200-300 gram per kubik. Yang ini kurang lebih sudah berumur 2 bulan. Biasanya sistem ini panen kira-kira umur 3 bulan. Nah, bisa kurang bisa lebih, tapi kebanyakan kalau di sini sampai lebih dari 3 bulan, biasanya 3 bulan seminggu. Pengelolaan pakan. Selama masa pembesaran ikan lele, pemberian pakan adalah hal yang wajib Anda lakukan. Yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan adalah pilih pakan yang berkualitas. Ukuran pakan disesuaikan dengan mulut ikan lele. Pemberian pakan diberikan pada pagi, sore, hari dengan dosis 80% dari daya kenyang. Setiap seminggu sekali jangan diberi pakan atau dipuasakan. Ya, dipuasakan ini agar pakan dicampur probiotik dan dikurangi dosis pakan jika sudah terbentuk vlog. Jadi inilah keunggulan budidaya lele. Apa saja keunggulannya dari bioflok ini? 1, lebih hemat air.
Yang kedua, lebih hemat pakan. Yang ketiga, padat, tebar, tinggi. Nah, yang keempat, bisa dibudidayakan di lahan sempit. Itu. Peluang bisnis budidaya lele bioflok ini sangat menjanjikan bagi Anda yang tekun, sabar, dan terus berusaha ya tentunya ya. Jangan lupa berdoa juga kawan-kawan. Oke, saya sampai di sini dulu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Salam silaturahmi sak lawase ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Atau kalau lebih di-share juga ke kawan-kawan Anda atau saudara-saudara Anda yang kebetulan membudidayakan ikan lele ya. Terima kasih ya. Saya akhiri sampai di sini ya. Tunggu di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.